Assalamualaikum teman-teman. Yuk kita belajar sama-sama. Kenalin, nama aku Afifah Cintika Lutfi, Prodi Psikologi Islam IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Di sini kita akan membahas tentang memori, ingatan, dan lupa. Menurut Santrot, memori atau ingatan yaitu penyimpanan informasi-informasi yang berasal dari lingkungan-lingkungan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Oke lanjut, memori yang diproses di otak. Setiap memori yang masuk ke dalam otak kita ternyata akan membentuk suatu koneksi baru. Pada saat kita menyimpan memori sekecil apapun, biasanya akan ada bagian baru dari otak yang terkoneksi satu sama lain. Oke, lanjut ya teman-teman. Memori yang hilang seketika. Memori ini biasanya dikenal sebagai short-term memories atau ingatan jangka pendek. Kapasitas short-term memories sangatlah terbatas. Oke lanjut, memori jangka panjang. Memori jangka panjang adalah unsur pusat perkembangan kognitif yang memusatkan seluruh situasi untuk penyimpanan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Jenis-jenis memori jangka panjang dibagi menjadi dua, yaitu memori eksplisit dan memori implisit. Memori eksplisit yaitu mengacu pada ingatan masa lalu. Seperti contoh, kita pernah berlibur bersama teman-teman kita, lalu kita ceritakan kenangan itu. Sedangkan implisit yaitu mengacu pada informasi yang disimpan tanpa disadari, seperti kita ditanya, berapa saudara kita, berapa teman kita, kelas berapa kita. Kita akan menjawabnya dengan spontan. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang lupa. Kalian tahu apa itu lupa? Lupa merupakan istilah yang tidak asing lagi di telinga kita. Hampir setiap hari kita pasti mendengar keluhan orang-orang yang lupa, entah itu lupa akan bonekanya, lupa akan gelasnya, lupa akan kacamatanya, dan lain-lain. Ini saya akan sedikit menjelaskan penyebab lupa. Yang pertama, kadar gula darah tinggi. Memori ini tersimpan dalam otak, bisa terganggu akibat kadar gula darah yang cukup tinggi. Yang kedua, kurangnya istirahat. Manusia membutuhkan istirahat untuk bisa menyimpan memori yang baru. Yang ketiga, kebiasaan mendengkur. Ketika tidur dengan mendengkur, saluran napas akan terhambat sehingga dapat memotong pasokan oksigen selama beberapa detik dan menyebabkan sel-sel yang ada di dalam otak menjadi kelaparan. Yang keempat, mengalami depresi. Depresi akan berpengaruh pada sel-sel di dalam otaknya. Ketika otak mengalami depresi, maka bisa saja hal ini akan membunuh sel-sel di dalam otak yang menyebabkan daya ingat menjadi menurun. Yang kelima, metabolisme menurun. Hal ini bisa bermula dari masalah tiroid. Hormon tiroid bekerja untuk mengontrol metabolisme di dalam tubuh. Dan yang terakhir, berusia lebih dari 65 tahun. Di usia ini, biasanya tubuh seorang akan lebih sulit menyerap vitamin B12 dari makanan yang dikonsumsinya. Oke teman-teman, di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang cara mengatasi apa itu sifat lupa. Yang pertama, kita harus belajar lebih giat lagi. Yang kedua, menambah waktu belajar dari yang biasanya berapa menit menjadi bertambah sedikit. Lalu yang ketiga, mencari cara yang mudah untuk belajar. Karena setiap orang mempunyai caranya masing-masing. Yang keempat, pengelompokan, yaitu menata ulang item-item materi menjadi kelompok-kelompok kecil yang dianggap menjadi hal yang lebih lanjut lagi. Yang kelima, latihan terbagi. Kita juga bisa belajar dalam waktu saat istirahat, waktu kosong lainnya. Yang keenam, perbanyak mengkonsumsi omega 3. Karena omega 3 sangat efektif untuk menurunkan peradangan pada arteri serta memperbaiki lapisan pelindung syaraf. Yang ketujuh, perbanyak olahraga. Karena ini berfungsi untuk pertumbuhan sel-sel otak yang baru. Yang kedelapan, buat daftar kegiatan. Karena jika Anda lupa, Anda bisa melihatnya langsung dan mengingatnya. Dan yang terakhir, yang kesembilan, membaca buku. Karena membaca buku bisa membantu kinerja otak menjadi lebih baik lagi. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.